Ya, Roy Suryo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam kasus Roy Suryo juga dituntut. Ini surat nggak ada kop suratnya tuh, berarti surat gundul. Nanti setelah saya bacakan saya lihat kop. Ada kabar terbaru nih teman-teman terkait kasus Roy Suryo ini ya. Ini udah membuat kita penak pusing gitu ya. Kasusnya nggak kelar-kelar. Dan ya kita tahu nih, udah diberitakan Roy Suryo berkasnya udah rampung. Udah tinggal manggil. Tapi kenapa masih belum dipanggil? Dan kita akan lihat nih, Roy Suryo tiba-tiba marah ngamuk di acara debat. Dan anehnya, ada penonton yang tepuk tangan ketika Roy Suryo membantah itu semua. Waduh, ini jadi gimana ini? Coba kita teman-teman lihat dulu videonya ya. Lihat kopnya. Pemirsa juga Ya. mendengarkan, Dia kemudian selaku juga apa? bisa mengargumentasikan apa alasan penahanan itu. Itu Dan yang dia pertama. selaku apa? Jadi alasannya itu ada 3 aja. Boleh dibacakan kalau nggak keberatan. Oke. Kalau memang tapi ada alamatnya ya, nggak apa. Kalau sana dikirimkan boleh. Gak usah Mas Emen, saya bacakan aja. Bacakan, oke, silakan. Gak berani dia. Bukan Saya- gak saya berani. Ini hak saya. Bukan. Saya nggak mau. Kalau saya nggak mau, saya hak saya kan. Enggak, Iya, iya. sebelum Jangan dibacakan, jangan dipaksain. dia legal standingnya apa? Jangan Nggak apa, dipaksain. Orang ini nggak nanti punya kita bahas. legal standing, Mas. Nggak Sama punya. sekali nggak punya. Sebagai pelapor, Pelapor siapa? Jokowi. Ada legal standing nggak? Ada surat kuasa khusus atas nama Pak Jokowi. Yang punya surat kuasa khusus itu Prof Firmanto. Orang ini nggak ada. Dia legal standing, katanya lawyernya Lecumanan. Lecumanan saja sekarang terbongkar. Lecumanan itu tidak pernah melaporkan atas dirinya. Korban Lecumanan itu adalah Peradi Bersatu, organisasi. Mana ada Peradi Bersatu punya peranaan, punya perasaan? Nggak ada. Dan itu sudah kita laporkan. Laporan kami juga diterima terhadap Lecumanan. maksudnya Peradi Bersatu Perasaan gimana maksudnya? Gini, jadi dia tidak pernah menjadi kuasa hukum resminya Pak Jokowi. Benar, Prof? Ya, tuh. Kuasa hukumnya Pak Jokowi resmi, Prof Firmanto, kemudian Pak Yaakob Hasibuan, kemudian Pak Rifai, satunya lagi Pak Audrey atau siapa? Itu yang resmi. Yang lain ini comberan aja, kanan kiri aja, ya. Iya, mengaku lawyernya Lecumanan, yang ikut-ikut. Lecumanan melaporkan saya dan teman-teman Pak Rizal segala itu tanggal 26 April sebelum Pak Jokowi di Polres Jakarta Selatan, ya. Laporannya adalah pasal 160 yang nggak dikenakan ke saya juga. Jadi saya nggak kena laporannya dia. Lah kok bisa dia ngikut-ngikut? Dan setelah kita lihat LP-nya Lecumanan itu adalah terhadap kejahatan terhadap pencemaran nama terhadap pihak yang namanya Peradi Bersatu. Organisasi namanya Peradi Bersatu. Mana ada Peradi Bersatu itu sebagai korban? Kalau bisa ya nama Peradi Bersatunya kemudian datang ke Polda Metro dan itu laporannya di Polres Jakarta Selatan pada tanggal 26 April. Beda dengan laporannya Pak Jokowi yang tanggal 30 April. Jadi ini orang ini nggak punya legal standing. Bung Eman. Udah. Oke. Itu Kita ngajukan dengar surat. baca. Oke. Iyalah. apa? Beberapa poin penting yang Ngaco lah kayak gitu. bahwa kemudian kita kan butuh Saya boleh sini apa ya? menjamin Ya. kelancaran proses peradilan itu yang pertama. Bahwa kalau kita berbicara peradilan yang baik, ya kan? Nah, ketika dia tidak dilakukan penahanan, Ketawain ya, aja. setelah dia katakanlah sidang pertama dia tidak dilakukan penahanan, pasti habis itu ke media tuh. Nah, itu tuh yang bikin gaduh tuh pastinya. Nah, itu pertama. Terus yang kedua, ya kan, pidana berulang. Kita Boleh kasih nggak? tahu yang Boleh bikin dibacain? gaduh lainnya Mas Aiman. Atau saya bacakan? Yang Nggak apa. jelas bikin Alasannya aja nggak apa? Yang mana yang ini 1, 2, 3, 4 ya? Oke, saya bacakan boleh ya? Tapi yang atas Mas Aiman, Iya, iya, kopnya oke. apa? Surat itu kopnya apa? Nanti. Kopnya apa? Kopnya? yang itu aja. Kop suratnya apa? Nanti dijelaskan. Nanti Loh, dijelaskan. enggak. Nanti Ini dijelaskan. surat nggak ada kop Saya baca suratnya ya? tuh berarti surat gundul. Nggak ada kop Nanti setelah saya suratnya. bacakan saya lihat kopnya. Lah iya. Karena mesti scroll ke atas. Walah. Oke. Surat Berdasarkan saya bacakan ya. Saya bacakan tengah sini. Ya. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, kami memohon kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Ceki, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk 1. Segera melaksanakan tahap kedua berupa penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum setelah berkas perkara dinyatakan lengkap P21. Segera melakukan tindakan penahanan
terhadap tersangka Roy Suryo Noto Diprojo dan Dr. Tifauzia Tiasuma Dokter Tifanya. sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tadi katanya nggak ada Dokter Tifa. Ini suratnya sendiri aja nggak hafal. 3. Oke, saya lanjutkan. Aduh, parah banget ini orang. Menjamin agar seluruh proses hukum berjalan secara profesional, objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari segala bentuk intervensi. 4. Menunjukkan komitmen penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan tidak diskriminatif demi terpeliharanya kewibawaan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian negara Republik Indonesia. Itu 4. Kopnya Pradi Bersatu. Wah, legal standingnya Pradi Bersatu dalam perkara Oke, ini apa? ya saya jelaskan. Jadi Iksan, nah sekarang dan sebelahnya ada loyalis Jokowi, Bung Fritz Alorboy. Ini sekarang yang keberapa nih kita nih? Oh, udah banyak kali. Udah banyak. Saya berterima kasih ke Kesun selalu memberikan kesempatan. Bang Arief, kita tahan dulu soal SBN tadi. Nanti kita tanyakan. Tapi sekarang mau nanya soal yang ribut-ribut soal P21 itu. Kita ke Bung Fritz dulu nih. Bung Fritz, soal P21 katanya ngeresek-desek polisi nih supaya cepat-cepat P21. Tujuannya apa sih sebenarnya? Sebenarnya begini Abang, kami di loyalitas pendukung bahkan juga para fansnya Pak Jokowi atau yang mengaku anak-anak Pak Jokowi sudah menginginkan Roy Suryo ini harus diproses. Roy Suryo, Tifa dan kawan-kawannya. Nah, terkait dengan proses ini, berkas ini sudah lama banget di pihak Polda Metro Jaya. Saya perlu pertanyakan kepada Polda Metro Jaya, apa alasan dan dalil mereka menahan begitu lama? Sementara dalam proses penyidikan itu kan dikasih waktu 20 hari dan diperpanjang sekitar 40 hari. Ini sudah berapa bulan? Berapa bulan dan kenapa tidak diproses dan tidak P21 diserahkan ke kejaksaan? Ada apa? Saya pertanyakan Polda Metro Jaya, ada apa kinerja Polda Metro Jaya ini? Kenapa sampai mereka tidak segera melimpahkan berkas perkara ini kepada kejaksaan? Apakah mereka ini sama-sama ingin agar Roy Suryo CS ini harus RJ dulu? Mereka menunggu atau bagaimana? Jadi di kesempatan ini saya berterima kasih kepada teman-teman dari Okesun yang sudah mengundang. Saya mewakili teman-teman pendukung Pak Joko Widodo sangat berharap Polda Metro Jaya segera melakukan penyerahan berkas perkara kepada kejaksaan agar dari kejaksaan itu menyerahkan kepada pengadilan dan segera disidangkan. Supaya kita mau tahu nih, Roy Suryo segera kalau bisa sebelum diserahkan ditahan dulu. Sampai detik ini tidak ditahan. Kami baru menangani beberapa kasus. Ada juga jaksa menahan para tersangka, ada juga Polri menahan beberapa tersangka. Lah kenapa Roy Suryo CS ini tidak ditahan? Ada apa? Apakah kong kali kong atau permainan antara Polda Metro Jaya dengan gerbongnya Roy Suryo CS? Atau mungkin ada orang dalam yang intervensi sehingga Roy Suryo dan kawan-kawan ini tidak ditahan. Oleh karena itu, ini bicara tentang asas keadilan. Di dalam hukum bicara kepastian hukum dan keadilan. Untuk keadilan, yang lain ditahan. Kenapa Roy Suryo CS sampai detik ini Polda tidak menahan? Apakah Polda Metro Jaya ini takut Roy Suryo CS? Takut si Tifa? Sehingga mereka tidak mau melakukan penahanan. Jadi, teman-teman relawan Jokowi mendesak kepada saya agar yang namanya Roy Suryo CS ini ditahan segera secepatnya. Jangan lama-lama. Tapi kan kalau misalkan kita melihat dari sisinya kubunya Roy sendiri, Mas Refil Harun bilang ini berkas katanya cacat material dan cacat formil. Cacat material katanya udah lebih dari 14 hari, itu nggak bisa. Cacat formil katanya dugaannya tidak ada yang masuk. Mas Fritz sendiri gimana? Baik, kalau bertanya tentang cacat formil dan cacat material, ketika konferensi pers dari Polda Metro Jaya sudah jelas mengatakan bahwa ini dalam pemeriksaan begitu banyak saksi. Nah, ketika Polda mau limpahkan, Roy Suryo mengajukan saksi baru. Kalau tiap kali mengajukan saksi baru, ya jelas saksi harus diperiksa semuanya dulu dong, tuntas dulu. Selain itu kan masih ada RJ. Kawan kita dari Pak Egy Sujana, RJ sudah beres, termasuk Bang Rismon Sianipar, RJ juga. Artinya Polda juga menyelesaikan persoalan ini dulu dong. Artinya ini kan babak baru nih. Rismon yang sama-sama yang paling utama, yang penelitiannya katanya mengaku penelitiannya, terus setelah itu beliau meminta RJ dan penghapusan unsur tersangkanya. Jadi
beliau sudah merdeka, otomatis Polda Metro Jaya, betul saya mengaku itu, Polda Metro Jaya akan ulang lagi nih, dalam artian mencari lagi. Kenapa Rizwan punya tim yang kemarin sudah keluar? Karena sudah di RJ-kan, sudah selesai SP3 Damai. Bang Damian Lubis sudah clear nih. Jadi Polda Metro Jaya sedang menelusuri yang namanya persoalan Roy Suryo CS. Jadi kalau cacat formil atau cacat material, saya tanya balik, yang mananya? Oke. Yang mananya? Tolong disebutkan secara detail, cacat formil itu apakah di pasal berapa? Sebutkan juga tentang ketentuannya. Kalau memang Polda cacat formil, kenapa tidak laporkan Polda? Oke. Kalau Ini teman-teman ya, bukunya ini sudah ada berapa halaman? hampir 800. Hampir 800 halaman, ya. Tapi nggak ada tuh 49 halaman di sini. Selamat malam, Bang Rizwan, sehat? Ya, sehat Bang. Ya, bertapa dulu kan. Pertama, udah segaran bukannya, Bang? Iya, segar dong. SP3. Iya, ya Bang Rizwan ya. Iya. Selama Bang Rizwan ini sebulan itu tidak ada, sebulan setengah ya. Bertapa itu perkembangan luar biasa. Tapi mengikuti juga ya berita-berita itu ya. Lebih banyak nggak mengikuti sih. Lebih banyak Supaya mengikuti. fokus kan. Supaya fokus. Iya, itu. Karena kan perdebatannya narasinya itu aja diulang-ulang. Ya kan? Ada yang anak muda katanya begini, katanya begitu. Ya kan? Kita dituduh memanipulasi digital tuh. Dadat Adam lah dibilang manipulasi digital, padahal yang di tangan dia ada scan ijazah Bambang yang CLS Solo. Oh, CLS Bambang. Itu ada juga Dadat Adam. Itulah nggak dia periksa dulu, tapi langsung punishment, tuduh fitnah. Ya udahlah, kita biarin aja. Gitu. Jadi menarik, nanti bukunya ini perlu kita bedah buku untuk membahas lebih details ya. Ini teman-teman ya, bukunya ini sudah ada berapa halaman? Hampir 800. Hampir 800 halaman ya. Tapi nggak ada tuh 49 halaman di sini. Tapi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman semua. Itu dia yang mana berita tentang Roy Suryo. Ya begitu ya, penuh lika-liku ya teman-teman, penuh dengan drama. Udah pusing lah ya, mendengarkan Roy Suryo berbicara ini. Ya, berbelit-belit. Tapi ada penonton tadi tepuk tangannya ketika Roy Suryo berbicara. Ini kenapa ini ya? Ada apa ini? Waduh, ini udah ngaler ngidur lah. Udah kesana kemari ya, pembicaraannya udah ngawur, udah ya seperti itulah ya kasus Roy Suryo, belum menemukan titik terang. Dan walaupun udah diberitahukan, udah dikasih tahu bahwa berkas sudah rampung ya, semuanya udah, cara ini mah udah tinggal manggil lah seperti itu. Cuman ya memerlukan kajian lagi mungkin ya, sampai belum dipanggil atau seperti apa, nanti kita coba tunggu info selanjutnya teman-teman. Ya intinya ya beginilah kasus Roy Suryo teman-teman. Ya kita doakan aja yang terbaik ya untuk semuanya, dan untuk para polisi, para jaksa ya, Roy Suryo, Pak Jokowi semoga sehat selalu ya. Ini seperti itu kan. Oke, itu dia video kali ini. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.